Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian, sebagaimana tadi telah disampaikan, kali ini saya akan menyampaikan satu uraian kajian dengan judul Memahami Islam Nusantara. Masalahnya apa? Akhir-akhir ini sejak muncul di koran dan di TV ada kata-kata Islam Nusantara, lalu timbul reaksi dari berbagai pihak. Tanpa tanya dulu apa sebenarnya Islam Nusantara, langsung saja menolak. Ada yang menolak, langsung menolak, bahkan yang menuduh bahwa kata-kata Islam Nusantara itu berarti anti Arab. Jadi kalau ada Islam Nusantara kan ada Islam Arab. Jadi kata-kata Islam Nusantara itu dianggap anti Arab. Ada juga yang langsung di TV ngomong Islam Nusantara itu nggak ada, coret. Itu bolehnya ibu-ibu itu yang menyuruh nyoret kata-kata Islam Nusantara, itu bolehnya ibu-ibu itu. Coba bolehnya ibu yang lembu nanti ini Mama Dede, kemudian Mama Dede coret. FPI juga buru-buru itu menghina Arab, itu berarti anti Arab, coret saja itu Islam Nusantara. Berbagai macam orang menanggapi. Sebenarnya yang benar itu bukan menanggapi, itu seharusnya tanya dulu apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan Islam Nusantara. Soal nanti kalau nggak cocok dengan istilah, bisa saja dicarikan istilah lain yang tepat. Bagaimana? Kata-kata Islam Nusantara itu kesalahannya di mana? Karena dianggap anti Arab. Karena dianggap tidak sesuai dengan watak Islam yang universal. Islam itu universal, berlaku seluruh dunia, tidak hanya untuk Nusantara, seluruh dunia, dan untuk semua manusia, kafatan linnas, rahmatan lil alamin, dan berlaku sampai hari kiamat. Jadi tidak ada kata-kata Islam Nusantara itu disalahkan karena dianggap bertentangan dengan sifat Islam yang universal itu. Yang saya anggap aneh apa? Yang menuduh itu anti Arab, orangnya juga nggak paham Arab. Ulama yang mengajukan konsep, ulama yang mengajukan ide Islam Nusantara setiap hari bergerak dengan kitab yang berbahasa Arab. Kitabnya para kiai semuanya bahasa Arab. Yang punya ide, yang punya angan-angan Islam Nusantara itu kiai-kiai yang setiap hari bacaannya kitab-kitab yang bahasa Arab. Jangan yang mudah itu paling-paling bisa bahasa Arab ya akhi bukti gitu ya. Ngomong dengan temannya akhi bukti gitu kalau paling Arab. Padahal misalnya yang menyeluk bukti kalau akhi itu dong. Baca kitab Arab orang-orang itu tidak bisa. Orang-orang yang menanggapi Chinese itu nggak bisa itu baca kitab-kitab dalam bahasa Arab. Sedangkan yang punya ide tentang Islam Nusantara itu kiai-kiai yang setiap hari bergerak dengan kitab yang berbahasa Arab. Bukan hanya itu, kiai-kiai itu belajarnya juga dari negara Arab, bahkan mengajar di negara Arab juga. Ulama Jawa
Itu ya belajar di Arab dan mengajar di Arab. Ulama-ulama Jawa yang mengajar di Arab siapa? Kiai Soleh Dara mengajar di Masjidil Haram resmi, guru resmi, pengajar resmi di Masjidil Haram Pak Kiai Soleh Dara. Pak Kiai Nawawi Banten guru resmi mengajar di Masjidil Haram Mekah. Kiai Khalil Bangkalan jadi orang di Indonesia ini Syekh Yasin Padangan. Saya ketemu Syekh Yasin Padangan resmi pengajar dan menjadi ulama besar di sana. Jadi ulama yang punya ide tentang Islam Nusantara itu sebenarnya kental banget dengan Arab. Tapi karena nggak pernah tahu dianggap anti Arab. Oleh karena itu yang benar apa, yang benar bagaimana, mari coba kita coba untuk mempelajari yang dimaksudkan dengan Islam Nusantara itu apa. Bapak dan saudara sekalian, yang pertama kita lihat dulu dasar Islam. Islam itu pada dasarnya benar memang universal. Universal artinya mendunia, tidak kedaerahan. Lain dengan agama yang diberikan Allah pada nabi-nabi selain Muhammad. Setiap kampung ada nabinya, setiap daerah ada nabinya. Sedangkan Islam ini rahmatan lil alamin, berlaku seluruh dunia. Kafatan linnas, untuk segenap umat manusia, kafatan linnas. Dan la tabdila li kalimatillah, enggak ada perubahan, la tabdila li kalimatillah, enggak ada yang mengganti kalimat-kalimat Allah. Agama Allah enggak diganti sampai hari kiamat. Nabinya nabi akhir zaman. Sesudah Nabi Muhammad enggak ada nabi lain. Berarti ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad berlaku sampai hari kiamat. Lalu ada istilah Islam Nusantara itu apa enggak bertentangan? Ini pertanyaannya. Islam itu universal, maka dari itu dalam Islam enggak ada, misalnya seperti Kristen kan ada gereja Kristen Jawa, ya kan? Ada gereja Kristen Batak, ada gereja Kristen Indonesia. Kalau Islam nggak ada, masjid ya masjid gitu. Nggak ada yang masjid Jawa, masjid Sunda, masjid Betawi atau masjid Arab, masjid Jepang nggak ada. Masjid adalah masjid universal, maka semua ajaran Islam berlaku kepada seluruh dunia dan tetap tidak berubah sampai hari kiamat. Hanya saja perlu saya jelaskan, dalam ajaran Islam itu ada tiga pokok, ada tiga usul, prinsip. Gak bisa diatur ini. Satu, akidah. Dua, akhlak. Dan tasawuf. Yang ketiga, syariat, aturan-aturan. Biasanya pergi. Oke. Ajaran Islam itu ada akidah, itu kepercayaan, keimanan. Itu seluruh dunia nggak ada bedanya. Tiada Tuhan selain Allah, itu seluruh dunia sama. Nabi Muhammad utusan Allah, seluruh dunia sama. Malaikat, percaya ada malaikat Jibril, Mikail, seluruh dunia sama.
kitab-kitab Allah, kitab Zabur, Taurat, Injil, Quran, seluruh dunia sama. Bahwa sesudah mati nanti manusia akan dibangkitkan kembali, hidup kembali di alam akhirat, seluruh dunia sama. Itu diajarkan mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sampai akhir zaman, akidah sama, gak berubah. Ada surga dan neraka terus, gak berubah. Akidah itu sifatnya permanen, tetap, dan menyeluruh seluruh dunia sama. Jadi keimanannya orang Belanda, orang Inggris, orang Jepang, orang Arab, orang India, orang Jawa sama. La ilaha illallah. Ada takdir, ini takdir baik, takdir buruk, itu semua dari Allah. Seluruh dunia sama. Jadi yang menyangkut akidah, nggak ada perubahan, nggak ada tambahan. Ini keyakinan Jawa, ini keimanan Jawa, ini keimanan Arab, ini keimanan, nggak ada. Seluruhnya sama. Yang kedua tentang akhlak, tasawuf, tentang kebaikan budi pekerti, biasanya bersifat tahalli dan tahliyah. Tahalli itu menyucikan diri dari sifat-sifat buruk, dan tahliyah itu, tahalli itu menghiasi diri dengan sifat yang baik. Seluruh dunia sama. Jujur itu baik, di Afrika, di Asia, di Eropa, di Australia, jujur itu baik, sama saja. Nyolong itu jelek. Dalam ajaran Islam seluruh dunia sama, nyolong elek. Rukun dengan tetangga apik, berbakti dengan orang tua baik, ini semuanya sama. Tetapi kalau tidak menyangkut yang ketiga, syariat, aturan-aturan, itu ada aturan yang permanen, baku, nggak berubah, ada yang kondisional, situasional. Yang tetap seperti kewajiban sholat 5 waktu sehari semalam, seluruh dunia sama. Kalau ada yang mengatakan sholat fardu loro tok esok karo sore, jelas itu sesat. Ajaran Islam yang benar seluruh dunia sama. Sholat fardu 5 kali sehari, 5 waktu sehari semalam, itu sama saja. Sholat masuk kiblat seluruhnya sama. Puasa pada bulan Ramadan seluruhnya sama. Puasa dimulai subuh sampai maghrib seluruhnya sama. Sesudah puasa Idul Fitri seluruhnya sama. Dalam hal yang bersifat tetap, hukum tetap dan kuat, itu nggak berubah. Haji itu di Mekah nggak ada perubahan. Misalnya sekarang ada doa baru, tidak harus di Mekah. Ada itu. Malah ada yang menganggap lebih baik di Karbala. Karbala lebih baik dari Mekah, ada itu. Malah mengatakan Karbala lebih suci daripada kota Mekah. Itu nggak benar. Haji tetap di Mekah, tawaf tetap di Ka'bah. Seluruh dunia hajinya sama. Tetapi ada aturan-aturan atau syariat atau fikih yang berlaku sesuai dengan alasan yang membawanya, yang mempengaruhinya. Daging babi haram, tapi hari itu nggak ada makanan lain, di padang pasir nggak ada makanan lain, atau di hutan nggak ada makanan lain, semua nggak ada yang bisa dimakan, yang ada cuma daging babi. Kalau nggak makan mati, kalau makan daging babi haram, maka dalam hal ini ya bolehlah
karena darurat boleh makan daging babi. Namanya situasional. Dan ada yang kondisional karena kondisinya. Semua wajib puasa, tapi orang tua nggak kuat, ibu-ibu hamil nggak kuat, menyusui anak nggak kuat, ada perbedaan. Jadi ada hukum-hukum fikih yang dipengaruhi oleh bisa dipengaruhi oleh budaya, bisa dipengaruhi oleh situasi dan kondisi. Ini yang kemudian membentuk perbedaan Islam di mana-mana. Sehingga pelaksanaan Islam di Mekah dibandingkan dengan pelaksanaan Islam di Indonesia lain, ada perbedaan. Perbedaan yang sesuai dengan daerah Indonesia ini. Contoh, ini contoh. Menurut hukum waris, yang diwaris itu harta bendanya mayit. Kalau ada orang meninggal dunia, hartanya mayit dibagi waris. Warisnya ada, kalau yang meninggal dunia suami, ada namanya istri, ada anak, atau ada saudara, atau ada orang tua, bapak ibu. Kalau ada anak, saudara-saudara nggak dapat. Tapi di Jawa ini ada perbedaan sedikit. Kalau orang Arab meninggal dunia, ya hartanya waris, hartanya yang meninggal dunia langsung dibagi. Tapi di Indonesia nggak bisa. Mengapa? Orang Indonesia badannya campur, badan wong lanang campur, badan wong wedok campur. Sing mati sing lanang, sing diwaris kan badannya sing mati. Lah sing wedok sing urip mosok malah diwaris. Karena harta di Indonesia ini antara suami istri nggak dipisahkan. Kalau orang Arab enggak, disiplin banget. Badan wong lanang ya disiplin, dia badan wong lanang, badan wong wedok ya badan wong wedok. Kabeh sing tanggung jawab wong lanang. Pakaian itu orang laki-laki yang membelikan, perhiasan laki-laki. Kalau perempuan punya warisan dari orang tuanya, punya gawan bodoh 5 juta untuk makan dari suami, pakaian dari suami, perhiasan dari suami, obat-obatan dari suami, semua dari suami. Jadi duitnya kalau suami itu hartanya istri sendiri, hartanya suami sendiri, nggak dicampur-campur. Yang kerja suami meninggal, hartanya jelas ini tinggal marit. Di Indonesia nggak bisa. Kerja wong loro bareng. Kok wong loro bareng? Sing lanang nang kantor, sing wedok nang omah masak, padahal masak itu urusan laki-laki. Mangani anak itu urusan laki-laki. Ngatur rumah tangga itu laki-laki. Di nang kene ra iso. Jadi sing nyusoni kudune yo bapake. Wong nyusoni ku nafkah. Sing wajib makan nafkah bapake, lah bapake lagi susu. Yo boleh wong itu sing bisa nyusoni dibayari bapake. Wong Jawa ya eman-eman disusoni boe dhewe. Ya, disusoni boe dhewe. Orang Arab disusoni wong liya kadang-kadang kalau disusoni ibu ya ada perhitungannya. Nafkah itu dari suami, pakaian dari suami semua. Kalau di Indonesia enggak. Sing lanang nang kantor, sing wedok nang omah masak, ngatur rumah tangga, ngurus anak itu dianggap sebagai join, saham kerja. Jadi ada bagian kerja. Seandainya di rumah ada harta jumlahnya 10 juta, tidak sepenuhnya milik laki-laki, tapi diambil dulu bagiannya perempuan. Setelah diambil bagiannya perempuan, baru dibagi waris. Memisahkan hartanya laki-laki dari perempuan itu disebut gono gini. Nanggone aturan waris Islam, nanggone Arab, nanggone gak ono gono gini. Itu namanya pakai Indonesia. Selain Indonesia gak ada gono gini. Ini hanya melaksanakan yang prinsipnya yang diwaris adalah hartanya mayit, karena campur pisahkan dulu.
Lah kalau dipisah golok gini bagiannya berapa? Tergantung andil kerjanya. Andil kerjanya banyak suami apa banyak istri, sebab di Indonesia itu lain-lain. Kalau di Semarang laki-laki perempuan biasanya sama-sama 50-50, 50% suami, 50% istri. Mungkin juga ada daerah yang suaminya 60%, istrinya 40%. Tapi kalau daerah Solo malah yang kerja banyak perempuan. Itu kerja nang pasar ketesok nganti sore, sing lanang ngurusi manuk tok. Manuk kuwi ora manuk dhewe ora. Lain jadi golok gini itu harta yang campur itu dibagi, dipisahkan dari hartanya mayit sesuai dengan andilnya. Setelah dipisahkan golok ini baru diwaris. Dan cerita golok ini itu hanya ada di Indonesia. Banyak Indonesia di hal-hal yang sifatnya apa yang lain dengan di luar negeri. Contoh lagi, pernah saya ceritakan. Menurut aturan Nabi, sholat jamaah itu laki-laki di depan, perempuan di belakang. Jamaah itu kalau jamaah sholat laki-laki di depan, perempuan di belakang. Nah di Indonesia lain dengan Arab. Orang Mekah itu orang-orang mau hujan, masjidnya ya orang mau payone. Hujannya malah beneran, dan akhirnya betina hujan. Masjidnya orang payone, karena masih hutan banyak binatang buas, setiap masjid dibuat panggung tinggi. Dulu belum begini ini bangunannya, masih panggung tinggi. Itu menghindari binatang buas, jangan sampai masuk masjid. Karena panggung tinggi, pintunya hanya satu di depan. Lalu timbul masalah. Kalau jamaah laki-laki di depan, jamaah perempuan di belakang, ada masalah. Masalahnya yaitu, nek ana wong lanang keri joko ndi ngono. Jamaah lanang nang ngarep, jamaah wedok nang mburi. Kalau ada laki-laki ketinggalan ditaruh di mana itu? Kalau sampai jadi kiai zaman dulu ditaruh di mana itu? Wong keri itu lanang nang ngarep, terus mburine wedok. Terus kalau wong lanang keri ditaruh di mana itu? Nang mburine wong wedok. Enak kalau nonton gokong. Dia itu juga gak sesuai dengan sunnah Rasul. Laki-laki masa di belakangnya perempuan. Ya berlumpat Pak Boy. Belum sholat berlumpat-lumpatan apa mbak? Gak bahaya. Jadi gimana? Menurut fikihnya kiai-kiai Jawa, untuk tertibnya jamaah, maka di sebelah kiri dibuat tempat namanya pawestren. Jadi sebelah kiri dibuat ruangan khusus perempuan namanya pawestren. Jadi jamaah itu siapapun yang dulu kalau perempuan ke kiri, kalau laki-laki di sebelah kanan. Jadi nggak ada lompat-lompatan, nggak ada orang yang ketutup, nggak ada. Itu kan nggak sesuai dengan sunnah Rasul, laki-laki di depan, perempuan di belakang. Tapi itu ditempuh oleh ulama Indonesia karena situasi kondisinya seperti itu. Akhir-akhir ini saya melihat betina itu sekarang niru Jawa itu. Masjid betina sekarang jamaah perempuan ditaruh di sebelah kiri. Jadi sekarang sudah berubah niru Jawa itu banyak itu. Menawa niru Semarang itu. Nah gimana? Sekarang jamaah perempuan di masjid betina ditaruh di sebelah kiri. Bukan di belakang. Tahun 89 saya masih melihat jamaah perempuan di belakang. Di Mekah juga, sekarang enggak. Oleh karena itu, yang sesuatu yang kondisional, situasional bisa setiap saat berubah. Karena tidak mungkin zaman Nabi sampai sekarang sama, sampai besok itu tidak mungkin. Pasti banyak hal-hal yang bersifat sesuai dengan zamannya, yang zamani.
Dan berbeda dengan zaman dahulu, pasti menimbulkan masalah baru. Oleh karena itu, ajaran Islam yang bersifat aturan, itu ada yang sifatnya tetap dan sudah baku, rinci, nggak berubah sampai kiamat. Ada yang pedoman umum bisa berubah-ubah sesuai dengan situasi dan kondisi. Zaman Belanda saya dengar sendiri, para kiai menyatakan pakai dasi ini haram. Pakai dasi haram itu zaman Belanda. Karena yang pakai dasi khusus hanya Belanda yang kafir itu. Padahal meniru kelakuan orang kafir, man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa niru-niru satu kaum yang termasuk golongan kaum itu. Karena yang pakai dasi hanya orang-orang Belanda. Kalau orang Indonesia, orang Jawa pakai dasi diharapkan waktu itu. Tapi setelah Indonesia merdeka, pegawai-pegawai Indonesia pakai dasi. Pemuda-pemuda Islam, ada Ansar, ada GPI pakai dasi. Hukum berubah. Ini yang dalam kaidah fikih disebutkan al-hukmu yaduru ma'al illati wujudan wa adama. Hukum itu berubah-ubah sesuai dengan alasan. Ada alasan, ada hukum, nggak ada alasan, nggak ada. Jadi sesuai dengan alasan yang menyertai. Saudara-saudara sekalian, dulu Nabi menganjurkan, Nabi dulu menganjurkan, jangan sampai menghalang-halangi perempuan yang mau ikut jamaah sholat di masjid. Dulu, tapi saya ini jalanan tangannya gratis. Anggaran sampai itu dijamili, digoda, sehingga pakai sekarang menyatakan nek wong wedok tuwa kena melok jamaah nang masjid. Nek sing nom-nom aja, berubah pakai. Karena melok jamaah nang masjid malah ora khusyuk salate. Jadi ora benar, ora sing jamaah nang masjid tuwa wae. Jadi hukum itu selalu berubah-ubah kan. Dan kadang-kadang ini contoh daripada yang terjadi bahwa terjadi yang namanya asimilasi budaya. Para mubalik Islam datang di Indonesia melihat sesuatu yang tidak ada dalam Quran hadis. Tapi setiap hari dilakukan orang Jawa. Apa itu? Mitoni, tahu mitoni enggak? Tingkap anak yang perempuan hamil 7 bulan namanya mitoni, tingkapan apa lagi? Jadi dia anak wedok hamil yang pertama sampai 7 bulan diselamati, dibacai. Boleh orang kita perawat. Tapi ulama tidak buru-buru mengatakan nggak ada hadisnya, nggak ada Qurannya, bid'ah, dolalah, rokok, nggak begitu. Ditanya dulu, itu namanya apa? Diikuti kebal, dilihat. Jadi pada waktu dulu sekarang nggak ada itu, sudah berubah. Yang namanya kebal itu ya, anak perempuan itu dimandikan dengan air dari 7 sumur. 7 sumber. Bahasa Jawanya pitung tok itu sumber. Nganggo kembang setaman 7 bunga. Pitung jembangan. Pitung ciduk siwon. Iya, tinggone jare ya pitung. Jadi zaman dulu begitu. Pertama disiram air dari 7 sumber. Dukune muni ngene niate ingsun ngedusi ibune si jaga bayi. Bidadari sing nyocoki ciduke cacing cendani. Gitu memang dulu niate ingsun ngedusi ibune jaga
atau balik itu dari simasai jadi tidurnya cari kendali sopong ngeling sopong dulu sapi terus dia sampai tekan pokoknya mukul-mukul kalau bayi penari mana boleh jauh jatuh yang kami kalau kita soal jadi bapak kami buka wakar nama ya dari hari itu belakang di bawah kantor itu wani berbeda itu para wali melihat enggak wah direk juga itu apa maksudnya ini mengharapkan agar anak ini selamat kok pakai makanan ini makanan disajikan kepada yang bawa reksa di sini supaya nggak ganggu bayi kok ada cengkir gading ada rujak itu maksudnya rujak uni itu campur besok kalau jadi anak bisa bergaul dengan orang lain kok wadahi takir itu kencangnya pikir kok pakai jarum nggak biting tapi jarum supaya landep otaknya kok ada cengkir gading supaya kalau lahir nanti kuning kulitnya cengkir gading kiwa digambari Janaka tengen gambari Sumbadra maksudnya apa? Nek lanang ben bagus kaya Janaka nek wedok ben ayu kaya Sumbadra kuwi nek cara agamaku ngarani tapabul ben ketularan apik ya padha lan kuwi cara agamaku ngarani sedekah iso dakok bahasa Arabe sedekah kuwi nolak bala ngendikane nabiku as-shadaqatu tatfa'ul bala jadi yang kira-kira masih bisa diarahkan kepada Islam ini diarahkan ke Islam kalau tadi itu berdoa minta kepada danyang mungkin ini jadi bopor danyang kaki danyang nyai danyang jaban gede jalan gede kota gede kulon gede itu gede kulon gede itu diarahkan kepada yang tauhid wah kayak banget danyang oke danyang jaban gede jalan gede kota gede kulon gede itu gede kulon gede kalau danyang saya nggak mau sebut mau kenapa danyang piang anakmu hamil ketiban danyang itu orang bersebut ngamuk diberi danyang itu gimana dia pun disebut danyang pasar, danyang kami, danyang wah banget sebut sampai iya ini kelipatan cici ngamuk loh danyang cici orang dicelok ngamuk nerangan tidak kode karo anak pengajian jabatnya celok cici orang yang kelipatan nama disrek loh yang terima bapak wali kota yang terima bapak camat yang terima bapak kepala kelurahan yang terima bapak RW yang terima bapak RT lupa nggak nyebut sekdes sekretaris desa nggak disebut nama itu kan kolong lupa yang RT diceluk kok sekdes orang kampung buaran besok aku mau nanggone sekdes london pak cari nama pak buarin kalau bagi buat surat keterangan apa cari isi kamu kok loro akhirnya perkara rati celuk jadi danyang kiri yang keceluk bisa sering mengganggu awakmu tapi pun saya orang usah celuk danyang siji celuk wae bose danyang wali kota ngono wae ora sampe cilik-cilik ora ono sing ngamuk lah bose danyang iki la ilaha illallah ora sesembahan ora danyang kecoba Gusti Allah. Jadi dia itu tahu artinya ilahun itu apa. Ilahun itu artinya sesembahan, panembahan, danyang itu sama. Orang danyang yang kena disebut kecoba Gusti Allah. Maka menyebutnya namanya apa? Allah aja pakai Gusti. Wong Jawa lawan tak pakai Gusti Allah. Wong Arab ya Allah namanya. Wong Jawa nggak Gusti Allah. Gimana benar? Itu dicacapnya dengan budaya Jawa. Makanan ditanam di perapatan, dibilang sama kiainya, wih panganan untuk pendengar perapatan. Wih nek danyang cilik-cilik rebutan orang keduman itu mampu deh. Tidak pripun Mbak Kiai.
wis panganane kena aku wae pone ana dagang sing ngamuk tak ambil. Mula bacane ora di pendem perapatan tapi diatur nanti ini ikut hidup kali santri-santri ini. Jadi diakali yang mubadir diakali supaya manfaat, yang syirik diarahkan kepada la ilaha illallah. Ini kemudian ya kalau dicari jalannya ya nggak ada, memang aslinya nggak ada mitoni. Coba kamu lihat sekarang monumen Kudus itu, lihat di Kudus, tanya pada orang Kudus, mengapa orang Kudus nggak berani makan ikan sapi, nggak berani nyembelih sapi? Apa sebabnya orang Kudus itu nggak berani nyembelih sapi? Gua manti gede-gede, orang wani nyembelih sapi. Itu akal-akalannya Sunan Kudus. Sunan Kudus dalam dakwah itu membuat masjid saja nggak diberi nama masjid. Sikit dieling-eling. Wong Kudus kuno nek ngarani orang masjid, sing tua-tua nek ada takoni, nek ngarani orang masjid, sikit pamangan, tempat orang apa itu? Nepi. Namanya sikit. Menoranya digawe persis pura Bali. Kamu lihat nih, yang namanya menara Kudus persis pura Bali. Orang pada tertarik. Lalu Sunan Kudus beli sapi yang sangat bagus, diberi kandang-kandangnya bagus. Banyak orang kagum, wah sapi kok apa yang ngono? Di udah peraturan dilarang mengganggu sapi ini. Jadi banyak orang nonton melihat Sunan Kudus menghargai sapi seperti orang Hindu juga. Sapi ini jangan diganggu, biarkan mati dengan sendirinya. Cara Jawane ben mati gagal, ojo mbok sembelih. Nanti anak puture wong Kudus tekan saiki rawane nyembelih sapi karena Sunan Kudus bilangnya begitu. Sapi ojo mbok sembelih ben mati gagal. Jadi itu kan saya ini Wong Kudus ora wani nyembelih sapi. Nek metu ke Kudus karangannya wani. Kok jenenge Demak. Dan ini dia kali dulu. Itu sehingga sebenarnya itulah Indonesia, itulah Islam yang diterapkan di Indonesia menjadi campur dengan budaya setempat. Inilah yang dimaksud dengan Islam Nusantara. Dunia kagum. Bagaimana bisa rakyat Jawa ini atau Indonesia ini 100% Hindu Buddha? Hanya ada mubalek-mubalek Islam yang datang. Dalam waktu relatif singkat berubah menjadi mayoritas Islam, 95% Islam waktu itu. Tanpa pertumpahan darah, tanpa perang sama sekali. Bagaimana bisa? Ya karena ulama Indonesia menerapkan Islam di Indonesia ini disesuaikan dengan budaya Jawa. Jadi tidak ada benturan antara Islam